Awal abad ke-17, samudra luas Nusantara mulai dipenuhi layar putih raksasa dari arah barat. Kapal-kapal kayu bertingkat milik VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC datang bukan hanya membawa rempah, tetapi ambisi senjata dan kekuasaan. Mereka tiba di pelabuhan-pelabuhan yang hidup oleh perdagangan, Banten, Ambon, Banda, dan Batavia. Namun di balik senyum diplomasi, tersimpan rencana besar untuk menguasai jalur rempah paling kaya di dunia. Bagi banyak kerajaan, kedatangan VOC tampak seperti peluang sekutu baru dalam perang, mitra dalam dagang. Namun perlahan, harapan itu berubah menjadi bayang-bayang yang mengubah arah sejarah Nusantara. Inilah beberapa kerajaan di Nusantara yang pernah bersekutu dengan VOC. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Maluku terutama Ternate, Tidore, Banda, Ambon adalah pusat produksi cengkeh dan rempah-rempah langka. Sebelum kedatangan Belanda, wilayah ini sudah terjerat konflik, berkepanjangan dengan Portugis dan Spanyol. Setelah 1580, juga kebijakan Imperium Iberia, Spanyol atau Portugal. VOC muncul sebagai kekuatan Eropa baru yang bersaing dengan Portugis dan Spanyol dan menawarkan aliansi militer dagang kepada penguasa lokal. Kehadiran VOC memberi kesempatan praktis untuk melawan atau menekan pesaing Iberia. Pada 1605 dan 1607 kerjasama Ternate Belanda efektif menekan kehadiran Portugis dan Spanyol di wilayah itu. Ternate meminta bantuan VOC untuk melawan serangan Spanyol dan pada akhirnya Portugis dan Spanyol mundur dan dari situlah Kesultanan Ternate bekerja sama dalam ekspedisi militer. Cengkeh adalah sumber kekayaan utama Ternate. Aliansi dengan VOC dipandang sebagai cara untuk menjaga arus dagang dan pemasukan kerajaan, sekaligus mendapat akses ke pasar Eropa yang lebih luas. Selain itu, VOC bersedia membeli rempah dan membangun pangkalan yang pada pandangan awal tampak menguntungkan bagi elit Ternate. Seiring waktu, VOC memakai leverage ekonomis dan militer untuk memperketat kontrol. Pembatasan perdagangan dengan pihak lain campur tangan dalam urusan internal. Aliansi yang semula strategis berubah menjadi pembatasan ruang gerak, politik dan ekonomi Ternate. Banyak perjanjian lebih lanjut membuat VOC semakin dominan, dan hubungan itu kemudian memicu ketegangan serta intervensi VOC dalam suksesi dan kebijakan lokal. Sebagai aliansi berbalik jadi belenggu karena VOC perlahan mengubah perjanjian dagang menjadi kontrol politik. Dalam panggung besar perebutan rempah Maluku, Kesultanan Tidore berdiri sebagai salah satu kekuatan utama yang harus menjaga keseimbangan. Di tengah gelombang politik dan persaingan global, pada abad ke-16 hingga 17, Tidore berada dalam persaingan panjang dengan tetangganya, Kesultanan Ternate. Kedua kerajaan ini sering berebut pengaruh wilayah dan jalur perdagangan cengkeh komoditas paling berharga di dunia saat itu. Di tengah kekacauan itu, kekuatan asing mulai berdatangan. Spanyol, Portugis, lalu Belanda melalui VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Persaingan Eropa memberi peluang sekaligus ancaman bagi kerajaan-kerajaan lokal. Untuk Tidore, keputusan beraliansi bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi strategi untuk bertahan hidup. Ternyata Ternate telah lebih dulu bekerja sama dengan VOC. Hal ini membuat Tidore berada dalam posisi sulit. Jika tidak memiliki mitra kuat, Tidore bisa terdesak secara militer maupun ekonomi. Aliansi dengan VOC dianggap sebagai cara untuk menahan dominasi Ternate dan menjaga posisi Tidore dalam peta kekuasaan Maluku. VOC memiliki meriam, kapal perang,
dan logistik yang jauh lebih unggul dibandingkan kekuatan lokal. Tidore membutuhkan kekuatan ini untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, mengamankan jalur perdagangan, serta menghadapi ancaman dari kerajaan tetangga atau pemberontakan lokal. VOC juga menguasai jalur perdagangan global dari Eropa hingga Asia. Dengan aliansi ini, Tidore berharap mendapatkan harga jual rempah yang stabil, meningkatkan pendapatan kerajaan, dan memperluas pasar internasional untuk komoditasnya. Pada awalnya aliansi tampak seimbang, namun lama-kelamaan VOC mulai ikut campur dalam urusan internal Tidore. VOC ikut menentukan calon sultan, mengatur kebijakan perdagangan, dan membatasi hubungan Tidore dengan pihak asing. VOC sering mengubah perjanjian agar mereka mendapat monopoli rempah. Akibatnya, Tidore kehilangan kebebasan untuk berdagang dengan bangsa lain, yang sebelumnya merupakan sumber kekayaan besar. Apa yang awalnya dibangun sebagai aliansi strategis, perlahan berubah menjadi kontrol. Dokumen perjanjian bantuan militer dan monopoli perdagangan menjadi alat VOC untuk memusatkan kekuasaan. Aliansi ini memberi Tidore kekuatan baru, namun sekaligus membuka jalan bagi VOC untuk memperluas dominasi politik dan ekonomi. Apa yang bermula sebagai kerjasama, perlindungan dan perdagangan, akhirnya menjadi belenggu yang membatasi kedaulatan kerajaan. Pada pertengahan abad ke-17, Sulawesi Selatan berada dalam ketegangan besar. Gowa kerajaan terkuat di kawasan itu menguasai banyak wilayah, termasuk Bone. Bone berada di bawah tekanan dominasi Gowa, dan bangsawan Bone yang menolak tunduk sering mengalami penindasan. Salah satu bangsawan itu adalah Arung Palaka, pewaris kerajaan Bone, yang sejak muda mengalami tekanan politik militer dari kerajaan Gowa. Gowa, setelah pemberontakan, awalnya gagal, lalu Arung Palaka ditangkap dan kemudian melarikan diri ke Buton, lalu ke Batavia, kawasan VOC. Ketika VOC memulai perang melawan Gowa, Perang Makassar 1666 sampai 1669, mereka melihat bahwa Arung Palaka memiliki pengetahuan, jaringan, dan pengaruh besar di Sulawesi Selatan. VOC memahami bahwa Arung Palaka bisa menjadi sekutu strategis dalam perang melawan Gowa, yang saat itu menjadi pesaing kuat VOC di perdagangan. Di saat yang sama, Arung Palaka melihat VOC sebagai jalan untuk membebaskan Bone dari cengkeraman Gowa dan merebut kembali kedudukan politiknya. Maka pada tahun 1666, Arung Palaka secara resmi menawarkan kerjasama kepada VOC. Arung Palaka pernah dipaksa bekerja sebagai tawanan dan pengikut di bawah otoritas Gowa. Lalu bergabung dengan VOC bukan hanya strategi politik, tetapi juga upaya membalas perlakuan masa lalunya. Gowa menolak monopoli dagang VOC, sedangkan Bone di bawah Arung Palaka bersedia bekerja sama demi keuntungan politik dan ekonomi bersama. Arung Palaka melihat VOC dapat membantu kerajaan Bone bangkit dan memberi perlindungan senjata serta mengakui Bone sebagai kerajaan merdeka. Dan benar, setelah VOC dan Arung Palaka memenangkan perang melawan Gowa, Bone kembali menjadi kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Di awal abad ke-17, Kepulauan Banda, tanah kecil yang kaya dengan pala rempah paling berharga di dunia, di meja kayu panjang yang dipenuhi pala,
Cengkeh dan kontrak bersegel lilin, para pemimpin Banda duduk berhadapan dengan pejabat VOC. Di luar, kapal-kapal tinggi VOC berlabuh, seperti tembok besi yang menjaga pantai tropis Banda. Para pemimpin Banda datang bukan karena percaya, tetapi karena terpaksa mencari jalan keluar. Selama berabad-abad, Banda berdagang dengan dunia, pedagang Jawa, Arab, Asia Selatan, hingga Portugis. Mereka bebas menentukan harga. Pala rempah paling berharga di planet ini lebih mahal dari emas pada masanya. Namun VOC datang membawa ambisi monopoli. Ketika banyak pemimpin, Banda menolak monopoli dan tetap berdagang dengan pedagang lain. VOC melihat ini sebagai pengkhianatan. Pada nomor 21 di bawah Jan Pieterszoon Cohen, VOC melancarkan ekspedisi militer paling brutal dalam sejarah rempah. Desa-desa dibakar. Pemimpin-pemimpin Banda ditangkap atau dibunuh. Penduduk yang tersisa dipindahkan atau diperbudak untuk bekerja di perkebunan pala. Banda yang dulu merdeka dan kaya karena perdagangan global, kini jatuh dalam satu generasi.